Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, saya akan melakukan pra-observasi dengan coach. Sebelum melakukan coaching ini ya Bu ya, sebagai awal pertama-tama saya akan melakukan beberapa pertanyaan coaching. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Bagaimana juga coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachee? Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, saya akan bertanya. Yang pertanyaan pertama mungkin saya akan kasihkan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Insya Allah untuk coaching pada kali ini yang saya lakukan nantinya bersama Bu Herlina, saya selaku coach dan Bu Herlina sebagai coachee. Kompetensi yang saya kembangkan yaitu listen, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi pada coaching kali ini? Ya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, lalu pertanyaan ketiga Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Untuk indikatornya, saya menginginkan coachee saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapin dan juga dapat menemukan alternatif dalam mengatasi permasalahan dari coachee tersebut. Oke, baik Bu. Demikian pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu memperhatikan kegiatan coaching kali ini sesuai dengan alur kita. Ibu Sulastri sebagai coachnya dan Ibu Herlina sebagai coachee. Oke, silakan Bu. Oke, siap Bu. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana juga? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Ya, saya ingin mengerti kembali untuk apa kita berada di sini. Apa yang bisa saya bantu untuk hal ini Bu? Jadi kan kemarin tuh kita sudah berdiskusi tentang bagaimana membuat modul ajar. Nah, jadi untuk hari ini saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam membuat modul ajar, Ibu. Oke, bagus sekali sih. Lalu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya itu supaya modul ajar yang saya buat dan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan kebutuhan murid, Ibu. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan. Lalu apakah yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba merancang pembelajaran, rencana pembelajaran maksudnya. Tetapi menurut saya belum ada yang benar-benar saya pahami sesuai kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi saya tuh kayak masih ngambang gitu Bu, saya ini mau ngapain gitu kan, mau bagaimana. Nah itu yang masih saya meraba-raba seperti itu Ibu. Oke, lalu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Nah tantangannya itu saya masih belum bisa merunutkan langkah-langkah apa secara kronologis dalam membuat modul ajar Bu. Misalnya yang pertama apa, kedua apa, nah dan selanjutnya itu yang masih saya menjadi tantangan saya dalam membuat modul ajar. Gitu Ibu. Lalu apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang Ibu harapkan tersebut? Saya tuh masih membutuhkan pendalaman materi yang akurat, spesifik. Bagaimana menyusun modul ajar yang baik, menyusun modul ajar yang sesuai dengan katakanlah sesuai dengan prosedur seperti itu Bu. Jadi biar nampak bagus gitu kelihatannya modul ajar yang saya buat. Jadi tidak yang asal-asalan, tidak yang kayak saya memandai-mandai sendiri seperti itu Bu.
Baik, jadi kalau seperti itu, mari kita bahas bagaimana cara kita menyusun modul ajar yang Ibu harapkan sesuai dengan kurikulum sekarang Iya. ya Bu, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka. Tentunya kita juga sudah tahu bahwa modul ajar itu adalah rencana kita dalam mengajar nantinya sebagai Iya, Bu. langkah kita dan tahap apa yang harus kita lakukan dalam Benar. pembelajaran tersebut. Sebelumnya, menurut Ibu sendiri, apa hal utama yang perlu Ibu lakukan dalam modul ajar tersebut? Saya harus mengembangkan maaf Ibu, apa tadi yang ditanyakan? Dari hal tersebut, Heeh. ya, Ibu sudah tahu ya bahwa Iya. modul ajar itu kan merupakan rencana kita dalam sistem pembelajaran. Apa yang kita lakukan dalam pembelajaran nantinya Iya. kita akan tuangkan dalam modul ajar tersebut. Sebelumnya, menurut Ibu sendiri, hal apa atau hal utama apa yang perlu Ibu lakukan dalam modul ajar tersebut? Iya. Jadi menurut saya kalau dalam modul ajar tuh Bu, yang terutama itu tujuan pembelajaran, Iya. kemudian langkah-langkah, materi, dan terakhir itu asesmen. Iya. Nah, asesmen itu menurut saya penting. Nah, empat hal itu yang paling penting menurut saya di dalam kita menyusun modul ajar. Nah, kemudian jika ada tambahan-tambahan lain itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, Iya. dengan kebutuhan sekolah Iya. seperti itu, Ibu. Sangat benar Iya. sekali. Baik ya Bu ya. Ibu sudah sangat mengetahui sebenarnya komponen-komponen penting dalam menyusun modul ajar tersebut ya Bu ya. Iya. Selanjutnya akan lebih terungkap lagi apa-apa yang perlu dibuat dalam modul ajar yang Ibu akan buat tersebut. Saya pikir Ibu hanya butuh referensi bagaimana mengembangkan komponen-komponen tersebut yang ada dalam modul ajar yang akan Ibu buat nantinya untuk dalam pembelajaran tersebut. Iya, Bu. Baik, Bu. Nanti saya akan coba untuk menggali kembali referensi-referensi, lihat dari literasi yang lain juga, Iya, literasi. bagaimana saya bisa mengembangkan setiap komponen dalam modul ajar itu supaya lebih sesuai dan lebih detail dengan kebutuhan murid saya ketika belajar di kelas. Jadi nanti saya akan coba entah itu lihat YouTube atau mungkin lihat PMM ya Bu ya. Iya, Kan kita PMM. punya PMM, jadi saya bisa akses itu untuk mempermudah saya belajar mandiri seperti itu Ibu. Mantap sih Bu ya, dari hasil pemaparan Ibu Iya. tersebut, dan itu sudah sangat baik sekali. Memang sebenarnya kita sebagai seorang guru perlu sekali memandang kebutuhan murid dalam rangkaian pembelajaran kita. Iya Bu. Apapun yang berkaitan dengan murid itu perlu kita kembangkan dan kita utamakan. Iya. Jadi menurut Ibu tuh memang saya harus ini ya Bu ya, Iya. punya gambaran supaya saya bisa melakukan strategi apa untuk mengembangkan kemampuan saya dalam membuat modul ajar seperti Iya. itu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya? Alhamdulillah Bu, sampai dengan percakapan kita hari ini saya sudah terbuka pikirannya dan saya sudah memiliki gambaran apa yang harus saya siapkan untuk membenahi modul ajar yang akan saya buat nantinya. Jadi saya juga sudah membayangkan nih strategi apa yang perlu saya lakukan seperti itu Ibu. Baik, Alhamdulillah ya Bu. Iya. Saya rasa juga perbincangan kita untuk hari ini cukup disampaikan di sini aja ya. Silakan Ibu mengimplementasikan rancangan dan pemikiran Ibu dan Ibu bisa tuangkan dalam modul ajar tersebut, dan nanti ke depannya Ibu bisa memberikan hasilnya kepada saya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu sudah kasih membersamai saya pada kali ini. Terima kasih juga sudah memberikan saya pencerahan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Iya, Sekali sama-sama, lagi, ya semoga nanti saya bisa memberikan hasil dari rancangan modul saya. Nanti saya lihatkan kepada Ibu. Oke, saya tunggu ya Bu ya. Baik Ibu, terima Oke. kasih Ibu. Oke Bu, tadi sudah saya amati kegiatan coachingnya, yang mana Bu Sulastri sebagai coach dan Ibu Herlina sebagai coaching. Baiklah Bu, mungkin setelah tadi saya akan mengadakan pasca observasi, yaitu merefleksikan kembali kegiatan kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Bu ya. Dari hasil coaching saya lakukan bersama Bu Herlina selaku coach dan saya coach, saya sudah melakukan alur-alur sesuai dengan alur Tirta itu sendiri Bu. Di mana telah menanyakan tujuan dari hasil coaching tersebut, melakukan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk melakukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapin. Sehingga coach itu dapat menemukan alternatif dari permasalahan yang dihadapinya. Iya sih Bu, saya juga mengamati ada juga kemitraan antara coach dan coachee. Iya, Bu. Oke Bu, baik, menurut pengamatan saya sebagai observer, kegiatan coaching ini sudah baik sesuai dengan alur Tirta. Coach juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga coachee dapat menggali informasi permasalahan coachee. Oke Bu, sekian pasca operasi kita. Semoga kegiatan kali ini kita dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan kembali pada teman-teman rekan sejawat kita, pada murid kita. Ya, Bu. Saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Jamila dan sore, juga Bu. Ibu Sulastri. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal pertama-tamanya saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentang coaching ini. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach Ya. dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Siap. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk yang pertama mungkin akan saya paparkan ke Ibu Jamila sebagai coach. Iya Bu. Dalam hal ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, pada coaching kali ini kompetisinya akan saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi akan saya kembangkan adalah kompetensi yang akan dikembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee juga Bu. Baik, begitu ya. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Indikatornya saya menginginkan coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan alternatif dalam mengatasi masalah coachee. Itu Bu. Oke, baik. Jadi demikian untuk pra observasi kali ini ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan Ibu mempraktekkan kegiatan coaching dengan alur Tirta. Ibu Jamila sebagai coach dan Ibu Sulastri sebagai coachee. Baik Bu, silakan dimulai. Siap Bu. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Dan saya juga sehat saja. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Senang sekali ya saya bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Iya Bu, saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat saja. Oh iya Bu, katanya hari ini ada yang ingin Ibu obrolin. Apa ya? Iya Bu, saya sedikit ada masalah nih Bu di dalam kelas saya. Oke, ada apa itu? Siapa tahu dengan kita mengobrol bersama, Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Begini Bu, ketika saya menjelaskan pembelajaran di dalam kelas saya, ada salah satu murid saya itu selalu melakukan hal-hal yang menurut saya dapat mengganggu konsentrasi pembelajaran.
seperti berjalan-jalan, berpindah-pindah dari bangku temannya, dari satu teman ke teman yang lain. Selalu melakukan tindakan-tindakan nyeletuk dengan temannya, bermain pulpen saat belajar, sehingga bisa memecahkan konsentrasi teman-temannya yang lain. Saya juga ketika saya mengajar bisa terpecahkan konsentrasi saya terhadap tingkah laku anak tersebut, Bu. Iya. Oke, apa Ibu tahu mengapa anak tersebut bertingkah seperti itu? Kalau berdasarkan hasil tes diagnostik yang pernah saya lakukan, yang dimana anak tersebut ternyata memiliki gaya belajar kinestetik, Bu. Oh, jadi anak tersebut termasuk dalam gaya belajar kinestetik ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh iya, lalu tindakan apa yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Dan situasi ideal apa yang Ibu harapkan di dalam pembelajaran di kelas? Harapan saya terhadap anak tersebut dan murid-murid lainnya, saya berharap anak bisa fokus dan konsentrasi serta dapat memahami konsep dari pembelajaran yang saya lakukan dalam proses belajar mengajar, Bu. Oh iya, kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan dari situasi pembelajaran yang Ibu harapkan? Sepertinya saya perlu membuat model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid saya. Seperti gaya belajarnya yang berdasarkan hasil tes diagnostik yang saya lakukan. Serta kemampuan belajarnya dan disesuaikan dengan profil belajar anak murid saya deh, Bu. Oke, bagus Ibu. Apakah ada yang lain menurut Ibu? Oh iya, sepertinya saya juga perlu memberikan konten-konten yang menarik, Bu, terhadap anak murid saya dalam proses belajar mengajar. Yang dimana juga harus disesuaikan dengan gaya belajar dan minat belajar anak murid. Kalau lihat sekarang kan sistem pembelajaran itu kan kita bisa mengelompokkan pembelajaran anak berdasarkan gaya belajarnya ya, Bu ya. Iya. Gaya belajar kinestetik dan gaya belajar audio ya, Bu ya. Iya. Dan selain itu saya juga harus memperbaiki cara belajar saya dengan tidak perlu menjelaskan seperti biasanya, tapi saya dapat membuat model pembelajaran ataupun metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar anak murid saya yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu deh, Bu, rencana saya. Bagus Ibu, sangat bagus. Selain dengan memberikan konten yang menarik dan membuat variasi mengajar melalui model pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, mungkin masih ada yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan harapan Ibu? Ya, Bu, salah satunya sebelum memulai pembelajaran saya dapat melakukan dengan metode mindfulness, yaitu membuka pembelajaran dengan ice breaking. Tujuannya bisa biar konsentrasi belajar anak murid saya itu bisa semangat dan kuat untuk menerima pembelajaran, dan lanjut dengan merencanakan pembelajaran dengan membagi kelompok yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar tersebut yang dilihat dari hasil tes diagnostik non kognitif tersebut. Selanjutnya saya juga akan membuat konten pembelajaran yang bervariasi, Bu. Itu pun disesuaikan dengan pemetaan tadi. Iya, bagus Ibu, keren sekali ide dan rencana Ibu. Kira-kira nih kapan akan Ibu memulai tindakan tersebut, Bu? Insya Allah hari Selasa besok ya, Bu. Oke, hebat Bu, mantap. Apakah dengan obrolan kita ini Ibu dapat menemukan solusi dari masalahan kita? Alhamdulillah sudah, Bu. Berdasarkan hasil obrolan kita pada hari ini sudah tercerahkan dari permasalahan yang saya hadapin. Terima kasih banyak ya, Bu, atas solusi dan masukan yang diberikan. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya tunggu nih kabar baiknya dari Ibu. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, terima kasih juga. Baik, untuk Ibu Jamilah dan Ibu Sulastri, dari hasil coaching tadi saya mendapatkan beberapa hal yang saya temukan dari Ibu berdua. Nah, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Ibu Jamilah sebagai coach dan Ibu Sulastri sebagai coachnya. Setelah saya mengamati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Jamilah sebagai coachnya. Mungkin yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai?
Oke, pada coaching kali ini saya sudah melakukan dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga koci sendirilah yang menemukan alternatif dari permasalahannya itu, Bu. Baik, berarti dari hasil coaching tadi Ibu sudah menemukan alternatif permasalahan dari coachingnya. Iya, Bu. Baik. Sudah dapat sekali. Kalau tujuannya sudah Ibu temukan? Sudah, alhamdulillah, Oke, Bu. baik. Nah, menurut saya sebagai observer yang mengamati kegiatan coaching ini sudah baik ya. Sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuan, indikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya. Dan coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi dan permasalahan dari coaching. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya simpulkan dari hasil coaching pada kali ini. Terima kasih kepada Ibu Jamila dan juga Ibu Sulastri atas waktunya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Sulastri? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Jadi hari ini Ibu Sulastri akan melakukan coaching ya. Iya, Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai awal pertama-tama saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait coaching Ibu ini. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachnya. Siap, Bu. Potensi coachingnya maksud saya. Iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu terkait tentang present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik. Kemudian dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang akan dikembangkan dari kompetensi tersebut, insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Kemudian, nah, untuk indikatornya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin coachee, saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat menemukan alternatif dalam mengatasi masalah coachee tersebut. Baik, jadi menurut saya cukup dulu untuk praobservasi kali ini. Nanti Ibu silahkan mempraktekkan kegiatan coachingnya menggunakan alur tirta, dan nanti Ibu Sulastri sebagai coach. Nanti berikutnya ada Ibu Jamila sebagai coachee-nya. Ya, Bu. Baik. Demikian Ibu untuk praobservasi kali ini. Silakan untuk melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum, Bu. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Jamila hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat walafiat. Ibu bagaimana juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya lihat dari raut wajah Ibu, hari ini Ibu ada yang dibicarakan ya? Kira-kira ada apa ya, Bu?
Mungkin dapat saya bisa bantu. Iya, ini loh Bu, saya memiliki masalah dalam manajemen kelas. Masalah apa ya yang Bu hadapin dalam kelas? Ini loh Bu, kelas saya itu cenderung tidak kondusif dan anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Memang apa yang dilakukan anak-anak tersebut dalam kelas sehingga bisa mengatakan bahwa kelas Ibu itu tidak kondusif, Bu? Dalam proses pembelajaran, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa. Mereka sepertinya tidak antusias saat pelajaran berlangsung, Bu. Saya lihat mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang berbicara dengan teman sebangku, ada sibuk sendiri, ada juga yang mengantuk, Bu. Oke, dari permasalahan ini, apa harapan Ibu terhadap anak-anak murid Ibu tersebut? Harapan saya siswa tersebut dapat fokus, antusias, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Termotivasi Bu ingin tahu tentang pelajaran, serta ada respon dari stimulus yang saya berikan. Tidak hanya saya sendiri yang berbicara Bu. Oke, jadi dari hal tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam mewujudkan harapan-harapan Ibu tersebut? Mungkin saya membutuhkan langkah strategi yang menarik Bu, agar siswa saya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dan memberikan respon terhadap stimulus yang saya berikan agar kelas saya kondusif Bu dalam pembelajaran berlangsung. Oke, menurut Ibu sendiri bagaimana strategi yang akan Ibu lakukan? Menurut saya ya Bu ya, pertama-tama saya perlu memahami apa sih penyebab siswa saya suka berbicara saat pembelajaran. Lalu apakah karena mereka tidak memahami materi yang saya sampaikan, atau apakah karena mereka bosan? Mungkin juga mereka menarik perhatian saya kali ya Bu ya. Iya. Kalau dari hasil pengamatan Ibu sendiri, Ibu tahu apa penyebabnya? Mungkin kalau menurut saya ya Bu ya, dalam saya mengamati proses pembelajaran, saya pikir mereka tidak memahami materi pelajaran karena mungkin dalam penyampaian materi saya, metode atau media pembelajarannya kurang bervariatif Bu, sehingga anak itu bosan dan kurang minat dalam belajar. Iya. Jadi langkah apa yang akan Ibu lakukan agar mereka itu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas agar menarik perhatian murid saya Bu. Saya bisa menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, yang lebih menarik Bu, serta mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan mindfulness, serta menggunakan teknik stop Bu. Serta saya juga akan mengadakan ice breaking dalam kelas nanti agar mereka tuh bisa rileks dan tidak bosan. Selain itu, ada yang bisa Ibu lakukan lagi? Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kali Bu ya, kepada murid saya yang tidak berbicara. Kemungkinan lalu saya bisa memberikan pujian atau penghargaan terhadap siswa yang diam dan aktif dan mengikuti pembelajaran. Kalau dari pemaparan Ibu, itu sudah mantap Bu rencana Ibu. Dan rencananya kapan Ibu akan eksekusi dari rencana tersebut? Setelah saya mendapatkan gambaran dari pembicaraan kita ini Bu, insya Allah besok saya akan menerapkannya di dalam pembelajaran saya Bu. Oke, mantap. Jadi dari hasil pembicaraan kita pada hari ini Bu, kira-kira apakah Ibu telah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi? Alhamdulillah sih Bu, sudah ada gambaran saya apa yang harus saya lakukan nanti dalam pembelajaran saya biar anak itu fokus terhadap materi yang saya sampaikan dan kelas saya menjadi kondusif. Terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Bu. Saya rasa juga cukup sekian ya Bu hasil pembicaraan kita. Saya juga menunggu hasil kabar baiknya dari Ibu ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Baik, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu Sulasti sebagai coach dan Ibu Jamila sebagai coachingnya. Nah, setelah saya mengamati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebagai coach. Nah, pertanyaan ini mungkin kita lakukan sebagai refleksi dari hasil coaching tadi ya. Iya Bu. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang ingin dicapai? Dari hasil coaching yang saya lakukan bersama Bu Jamila, yaitu saya sudah melakukan sistem alur Tirta ya Bu. Iya. Di mana saya sudah menemukan tujuan, identifikasi masalah, serta rencana aksi
dan tanggung jawab dari hasil coaching tersebut, sehingga alur-alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapin, sehingga coach itu dapat menemukan alternatif permasalahan yang beliau hadapin. Oke, jadi dari coaching tadi apakah Ibu sudah menemukan permasalahannya? Alhamdulillah sudah, Bu. Bagaimana dengan alternatif permasalahannya itu, apakah juga sudah disampaikan oleh coachnya? Sudah, Bu. Baik, Sudah, berarti semua indikatornya sudah tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Kemudian menurut saya sebagai observer yang mengamati kegiatan coaching ini, selama berjalannya proses itu menurut saya sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Dan coach juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali informasi dan permasalahan dari coachingnya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk coaching pada kali ini. Terima kasih Ibu Sulastri dan Ibu Jamila. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.